Rekan guru yang berbahagia, salam sejahtera, salam kenal, bertemu dengan saya. Saya akan mengulas mengenai laporan pengembangan diri kegiatan BIMTEK seri AKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam menyusun laporan pengembangan diri sebagai bukti fisik kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Mari kita ulas. Pada awal laporan BIMTEK ini yang saya paparkan pada halaman cover, di mana tampilan cover seperti berikut ini. Kebetulan kegiatan BIMTEK AKM untuk cover ini pada tahap 2 tanggal 9 sampai dengan 13 Januari 2021. Adapun cover memuat nama NIP unit kerja dan di mana instansi kita bekerja. Pada halaman selanjutnya ada identitas guru yang ditampilkan nama NIP, kemudian data kepegawaian sampai lokasi kita bekerja. Pada halaman pengesahan dapat dilihat bahwa memuat kapan itu ditulis dan disahkan oleh kepala sekolah dan diketahui oleh koordinator PKB. Halaman selanjutnya pada kata pengantar ada ucapan terima kasih dan puji syukur, tentunya yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan selanjutnya kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam penyusunan laporan pengembangan diri ini. Selanjutnya pada daftar isi memuat halaman sampul identitas guru, lembaga pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan ada 3 bab, yaitu pendahuluan, laporan pengembangan diri, serta penutup. Kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini dipaparkan mengenai latar belakang, di mana guru sebagai tenaga profesional harus mengembangkan diri melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Salah satunya yaitu melalui kegiatan pengembangan diri yang dapat berupa diklat, pelatihan, ataupun BIMTEK, workshop, dan lokakarya, serta kegiatan kolektif guru. Untuk latar belakang kegiatan AKM dapat dilihat bahwa berangkat dari hasil PISA Indonesia itu masih pada tingkat rendah, jadi kompetensi literasi di bawah minimum, serta keterampilan matematika dan sains juga masih di bawah minimum. Dengan kondisi itulah maka Kemdikbud menyelenggarakan kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi guru di dalam mengatasi rendahnya tadi, yaitu tingkat literasi baik membaca ataupun numerasi. Tujuan umum diklat ini yaitu meningkatkan pemahaman guru mengenai AKM melalui BIMTEK. Ada tujuan khusus setelah kegiatan ini, yaitu guru dapat memahami konsep asesmen nasional, pelaksanaan asesmen nasional, contoh literasi membaca dalam AKM, contoh literasi numerasi dalam AKM, dan menyusun tindak lanjut laporan hasil AKM, serta tujuan akhirnya yaitu melakukan pengimbasan terhadap atau kepada para guru dan rekan guru untuk mengikuti kegiatan ini dan mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Manfaat kegiatan ini bagi guru yaitu dapat meningkatkan kompetensi
dan mengembangkan potensi serta memberikan layanan pendidikan yang berkualitas terhadap kepada peserta didik. Selain itu dapat mengerti konsep AKM. Adapun bagi sekolah, nanti dengan adanya peningkatan ini akan meningkatkan kompetensi, motivasi, dedikasi, loyalitas, dan komitmen. Jadi di hadapan masyarakat ini dalam pengelolaan khususnya asesmen. Sasaran kegiatan ini yaitu kepala sekolah, pengawas, widaiswara, guru, semua mapel, jenjang, serta jenis pendidikan. Adapun yang dapat mengikuti yaitu mereka yang sudah memiliki akun SIM PKB dan terdata aktif dalam komunitas. Pada bab 2, kita akan membahas mengenai laporan kegiatan pengembangan diri. Waktu dan tempat pelaksanaan. Karena kegiatan ini sifatnya online, waktunya juga longgar, dan kegiatannya dapat dilakukan dimanapun karena berlangsung secara daring. Adapun jadwalnya dilakukan pada 22 Desember 2020 sampai dengan 23 Februari 2021. Jadwalnya terdapat 11 angkatan mulai tanggal 4 Januari sampai yang terakhir tanggal 27 Februari. Pengimbasan dilakukan pada semua angkatan dan terakhir pada tanggal 27 Februari 2021. Adapun laman pelaksanaan Bintek pada guru belajar Kemdikbud seri asesmen kompetensi minimum. Bagaimana gambaran umum pelaksanaan kegiatan? Mari kita lihat pada halaman berikut. Jadi di sini materi Bintek ini ada konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaan asesmen nasional, asesmen literasi membaca, asesmen numerasi, serta tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Pada topik yang pertama, 1. Konsep asesmen nasional. Konsep asesmen nasional yaitu penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu ini bagi siswa secara mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas program belajar mengajar, di mana berlangsungnya pada iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sebagai tolak ukur di mana nanti bagaimana potret hasil belajar kognitif siswa yang kemarin melalui ujian nasional namun belum secara maksimal untuk mengembangkan sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku. Jadi walaupun tuntutan kecakapan abad 21 menjadi fokus, namun kita juga akan mencetak profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Kelima, kreatif. Dan yang terakhir, gotong royong. Untuk topik kedua yaitu teknik pelaksanaan asesmen nasional. Ini melalui 3, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini mengukur literasi membaca dan numerasi siswa untuk AKM, sedangkan survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, serta kebiasaan karakter siswa. Survei lingkungan belajar yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses PBM di kelas maupun tingkat sekolah. Untuk topik asesmen literasi membaca, tentunya topik ini topik yang mendasar yang ingin dievaluasi melalui AKM, di mana literasi baca tulis merupakan pengetahuan dan kecakapan membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi. Nah, jadi sangat penting untuk materi dapat dipahami
secara detail pada laman Kemdikbud. Pada asesmen numerasi, topik berikutnya yaitu menyangkut matematik. Jadi keterampilan matematis yaitu situasi dalam cakupan situasi yang lebih luas. Jadi menuntut siswa mengenali dan memahami peran matematika. Jadi tidak berkutat pada hafalan rumus-rumus, namun pada kemampuan bernalar untuk pengambilan keputusan sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian topik terakhir yaitu tindak lanjut laporan hasil AKM, di mana tindak lanjut ini ada beberapa hal, yaitu pada AKM ada tingkat atau derajat yang dapat menunjukkan kemampuan siswa, di mana nanti siswa memiliki grade atau tingkatan, yaitu yang pertama perlu intervensi khusus, kedua dasar, ketika cakap, yang paling tinggi yaitu mahir. Adapun nanti dapat dipahami Bapak Ibu sendiri pada materi yang terdapat pada internet. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan BINTEK ini yaitu soal literasi membaca dan menumerasi. 2. Selanjutnya yaitu video pengimbasan program kegiatan. Ketika laporan dan tindak lanjut seperti ini merupakan laporan. Adapun tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu nanti diharapkan yang pertama, peserta dapat mengimplementasikan kegiatan BINTEK ini dalam pembelajaran sehari-hari, memberi laporan kegiatan ini pada pemangku kepentingan, kemudian juga sebagai bukti fisik. Jadi penyusunan laporan PD ini sebagai bukti fisik. Adapun dampak kegiatan dari BINTEK ini yaitu pemahaman guru terhadap AKM meningkat, kemampuan guru mengembangkan soal juga meningkat, kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi juga berkembang, kemampuan guru dalam memahami teknik pelaksana kegiatan dan tindak lanjut laporan hasil AKM juga dapat meningkat. Adapun pada bab untuk dapat diulas mengenai simpulan dan saran, di mana kegiatan ini tentunya bermanfaat dan memiliki dampak yang baik. Maka dari itu pembelajaran ini memberi pembekalan pada guru mengenai PJJ, di mana nanti guru mampu melaksanakan pembelajaran jarak jauh tadi yang telah diutarakan, juga mengerti mengenai AKM sebagai program untuk inovasi pendidikan. Saran-saran dari kegiatan ini yaitu bagi guru mampu mengembangkan diri seperti kegiatan BINTEK ini, bagi sekolah meningkatkan mutunya, dan bagi pemangku kepentingan dinas pendidikan juga memberikan kebijakan yang mendukung. Rekan guru, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan tersebut dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua di dalam menyusun laporan pengembangan diri sebagai bukti fisik angka kredit jabatan guru. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.